atas dasar apa saudara menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa? Ini buktinya valid. Nah, kemudian mengenai bukti. Saya sudah paparkan alat bukti itu. Tapi ketika diberikan alat buktinya, bolak-balik rapat. Akhirnya barusan dibilang, untuk sementara kami belum butuh. Saudara butuh atau apa? Anda penyidik Polri atau bukan? Saya bilang begitu. Penyidik Polri atau bukan? Kalau penyidik Polri terima bukti, udah ditulis di sini. Bisa nggak itu jadi obstruction of justice? Obstruction of justice jelas. Karena di sini penyidik Polri bukan lagi berdasarkan undang-undang, tetapi adalah berdasarkan keinginan Kosasi. Bahkan malam ini Kosasi harus kita habisi. Catat itu. Minta. Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Nah, kali ini saudara-saudara kita membahas tentang Kamarudin Simanjuntak, di mana Kamarudin meluapkan kekesalannya karena barang bukti tidak diterima oleh penyidik Bareskrim Polri, saudara-saudara. Ya, jadi itulah saudara-saudara ungkapan kekesalan dari Amang Kamarudin Simanjuntak, di mana penyidik katanya menolak barang bukti yang diserahkan oleh Kamarudin Simanjuntak, saudara-saudara. Katanya itulah yang dikatakan Kamarudin, bahwa penyidik untuk saat ini tidak membutuhkan bukti tersebut. Jadi dari media yang saya baca juga, Kamarudin tiba di gedung Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka sekitar pukul 11.00 WIB ya. Kamarudin menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih dari 10 jam, di mana ia selesai diperiksa pukul 21.20 WIB. Hampir setengah 10 malam ya saudara-saudara. Nah, jadi Kamarudin mengatakan kepada beberapa wartawan di Bareskrim Polri ya, pada Senin tanggal 14 bulan 8 2023, Kamarudin mengatakan, jadi tadi pertanyaan ada 16, kebanyakan rapat. Lalu ia mengklaim pemeriksaan terhadap dirinya telah rampung sejak pukul 16.00 WIB. Namun, ia mengaku sempat ada cekcok antara dirinya dengan penyidik. Perdebatan itu, kata dia, berkaitan soal barang bukti kasus yang ditanganinya sebagai kuasa hukum dari istri Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasi, dan istrinya yang bernama Rina Lawi. Lalu Kamarudin mengatakan, masalahnya kita memberikan keterangan sampai jam 4 sampai sekarang jam 9. Karena dia menolak bukti kita, kata Kamarudin Simanjuntak. Berunding-unding terus, akhirnya bukti kita tinggalkan di meja, di harddisk warna putih, kata Kamarudin Simanjuntak. Nah, karena itu saudara-saudara, Kamarudin menilai proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik terhadap dirinya tidak sesuai prosedur. Apalagi, kata dia, berdasarkan KUHP yang ada, sebagai tersangka dirinya memiliki hak untuk menyerahkan bukti meringankan. Lalu Kamarudin mengatakan, ia jelas menyalahi prosedur penyidiknya. Nah, sebelumnya saudara-saudara, Bareskrim Polri telah menetapkan Kamarudin sebagai tersangka di kasus dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasi. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivit Baktiar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara pada Senin tanggal 7 bulan 8 2023. Kasus bermula saudara-saudara dari laporan ANS Kosasi selaku Direktur Utama PT Taspen ke Polres Metro Jakarta Pusat tertanggal 5 September 2022. Kamarudin dilaporkan terkait pernyataan dalam sebuah potongan video ya yang beredar di media sosial. Dalam video itu Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa Kosasi mengelola dana capres sebesar 300 triliun hingga terlibat pernikahan gaib. Di mana kuasa hukum Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasi, Duke Ari Widakdo, mengatakan Kamarudin dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Nah, selain itu saudara-saudara, Kamarudin dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong yakni melalui pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong.
Laporan terhadap Kamarudin ini kemudian diambil alih oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri hingga berujung pada penetapan tersangka. Ya, jadi saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana Kamarudin kesal dengan penyidik yang tidak terima barang bukti yang sudah diserahkan oleh Kamarudin. Lalu Kamarudin Simanjuntak diperiksa 10 jam di kasus hoax di Rut Taspen. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu dukung saya di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.